Proses kesetiaan untuk berbuah. Mari kita merenungkan sebuah gambaran indah tentang kehidupan yang diberkati dari Mazmur 1 ayat 3, yang berkata demikian firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara, ayat ini melukiskan potret seorang yang memiliki kehidupan yang berakar kuat dalam Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Orang ini digambarkan seperti pohon. Hal ini berbicara tentang sebuah proses kesetiaan untuk berbuah. Buah tidak muncul begitu saja. Pohon tidak berbuah dengan cara yang instan. Ada proses di baliknya. Bayangkan sebuah pohon mangga, ia tidak bisa memaksa dirinya berbuah dalam 1 minggu. Ia membutuhkan waktu, membutuhkan air, proses bertahun-tahun untuk bertumbuh. Tetapi saat musim tiba, buahnya manis dan lebat. Proses penanaman pohon itu ditanam di tepi air. Artinya, ia ditempatkan di lokasi yang strategis, di mana akarnya bisa selalu mendapat nutrisi dan kelembapan yang cukup. Dalam konteks ini, berarti kita harus menempatkan diri kita dekat dengan aliran kehidupan, yaitu Tuhan. Kita memilih untuk hidup dekat dengan sumber kehidupan itu. Proses pertumbuhan yang tak terlihat sebelum berbuah, pohon itu harus tumbuh. Akarnya makin dalam, batangnya makin kokoh, ranting-rantingnya semakin kuat. Proses ini sering tidak terlihat dari luar, namun sangat krusial. Begitu pula dengan kita. Ada masa-masa di mana kita merasa tidak ada perkembangan signifikan dalam hidup kita. Mungkin kita hanya belajar, berdoa, melayani dalam kesunyian. Ini sebuah masa di mana kesetiaan kita sedang diuji dan diproses Tuhan Allah. Proses menghasilkan buah pada musimnya. Ayat ini menegaskan menghasilkan buah pada musimnya. Tidak dipaksakan, tidak sebelum waktunya. Ada musim untuk berbunga, ada musim untuk berbuah. Ini menuntut kesabaran dan kesetiaan kita untuk terus berakar kuat, bahkan ketika musim berbuah itu belum tiba. Ini adalah tentang percaya pada waktu Tuhan. Kesetiaan kita hari ini mungkin tidak langsung membuahkan hasil yang terlihat oleh mata, tetapi itu sedang mempersiapkan kita untuk penuaian pada musimnya. Tidak layu daunnya dan berhasil. Sebagai hasilnya, pohon itu tidak layu daunnya. Dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Kesetiaan kita pada sumber kehidupan membuat kita tetap segar, tidak mudah goyah di tengah-tengah tantangan. Dan akhirnya, apa yang kita lakukan akan berhasil. Bukan menurut standar dunia, tapi menurut rencana dan kehendak Allah. Kesetiaan adalah kunci. Bukan kesetiaan yang heboh atau besar-besaran setiap saat, tetapi kesetiaan dalam hal-hal kecil, kesetiaan dalam rutinitas iman, kesetiaan untuk terus berakar pada firman Tuhan. Saudara terkasih, selama 30 tahun pertama hidupnya, Yesus ada dalam kesederhanaan, tanpa panggung, tanpa mukjizat, hanya bekerja sebagai tukang kayu. Namun ia tetap setia kepada kehendak Bapanya. Saat waktunya tiba, ia mulai melayani, mengajar, dan akhirnya menyerahkan nyawanya di kayu salib. Tetapi 3 tahun pelayanannya itu memberikan dampak abadi hingga hari ini. Yesus tidak tergesa-gesa, tidak cari pengakuan yang instan, tapi dia setia sampai akhir. Dan karena kesetiaannya, kita semua menerima buah, yaitu keselamatan. Jadi, mari kita terus setia dalam hal-hal kecil. Cari wajah Allah. Setia menabur yang baik. Dan setia menunggu waktunya Tuhan. Karena seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kesetiaan kita pada akhirnya akan membuahkan hasil pada musimnya. Membawa keberhasilan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika Yesus butuh proses 30 tahun sebelum 3 tahun pelayanannya, kini pertanyaan itu saya tanyakan kepada kita semua. Apakah aku sabar dengan prosesku saat ini? Amin.